Halo, kembali berjumpa dengan saya Hersunaris dari Forum News Network dan bersama dengan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official. Bung Rocky Gerung, lagi bongkar-bongkar apa nih Anda? Kelihatannya situasi posisinya beda. Saya lagi bongkar-bongkar tangga di pinggir kebon. Ya. Saya pikir bongkar dokumen kayak yang terjadi di Mabes Polri. Iya, saya nyari dokumen di bawah tangga karena tangga menuju kekuasaan itu seringkali alasnya adalah dokumen-dokumen. Apa ini? Kemarin kan pekan lalu kita baru ngomongin soal good cop, bad cop gitu ya. Kita puji ada di Lombok Tengah gitu yang menegakkan hukum dengan akal sehat gitu. Tapi ya dalam hari terakhir ini, dalam 2 hari terakhir kita melihat ada bongkar-bongkaran skandal di Mabes Polri. Ini jadinya terpaksa kita harus bukan meralat ya artinya. Good cop-nya cuman kecil tapi bad cop-nya ini luar biasa besar. Ya, publik ikuti persoalan sekarang soal dokumen-dokumen yang beredar atas nama orang yang juga bernama Joko. Saya pakai kata juga sebab orang mau langsung cari tahu siapa Joko ini ya Joko Chandra. Dan kalau saya perhatikan itu ada semacam cicil-mencicil pembuktian itu. Dalam upaya untuk menyerongkan seseorang untuk terjebak di dalam kasus Joko Chandra. Jadi orang sekarang menganggap bahwa ternyata sangat berbahaya kalau polisi nggak tidur. Jadi sebaiknya polisi tidur aja. So kalau polisi aktif itu bisa menimbulkan aktivitas-aktivitas ekstra legal. Orang suka katakan kan polisi yang paling baik ya polisi tidur. Ini guyonnya Gus Dur ya? Iya. Ya sama juga politisi tidur juga bagus sebetulnya, politisi tidur supaya dia nggak menghasilkan RU yang bermasalah. Jadi sebaiknya politisi sebetulnya di DPR tidur aja agar supaya tidak ngegrecoki kehidupan normal bernegara tuh. Jadi itu soalnya itu. Ada polisi yang betul-betul dari awal berniat untuk melayani masyarakat. Dari usia dini dia udah bercita-cita jadi pelayan masyarakat. Nah mereka ini yang kemudian menyaksikan keadaan terbalik, yang membaca bagaimana buruknya atau bagaimana carut-marutnya organisasi kepolisian. Jadi semua ini sebenarnya terjadi karena yang disebut sebagai pangkat dalam kepolisian bukan lagi semacam kewibawaan profesi, tetapi terhubung langsung dengan ambisi kekuasaan. Kan ajaib kan, pangkat kepolisian itu kan diberi oleh rakyat. Anda dipanggil sebagai polisi, rakyat nggak peduli polisi mau dia pangkat rendah atau pangkat tinggi, yang dinilai ada pengabdiannya pada publik. Karena dia memang ditugaskan itu. Nah sekarang terbalik tuh, semakin tinggi pangkatnya dianggap sebagai semakin mengabdi. Nah, sekarang dibuktikan bahwa semakin tinggi pangkatnya justru berbuat curang terhadap keadilan. Jadi kita kemudian masuk lagi di dalam demoralisasi yang berkali-kali saya katakan bahwa semua institusi negara sekarang mengalami demoralisasi itu. Berupaya untuk mengambil keuntungan semaksimal mungkin dalam situasi COVID dan dalam situasi legitimasi presiden berkurang. Jadi kalau saya boleh sebutkan sebetulnya ini udah skandal politik yang satu waktu orang perlu tahu apa di belakang ini. Apakah Joko Chandra menjanjikan uang untuk ikut berkontribusi pada penanganan COVID karena kas negara defisit sekian ribu triliun, 1.200, 1.300 triliun, Menteri Keuangan mengaku tidak akan bisa terpenuhi. Kan kita mau tahu sebetulnya apa yang terjadi. Nah dalam keadaan semacam ini, kasakusuk itu memperlihatkan kecemasan kekuasaan. Ada variabel lain yang orang kemudian kait-kaitkan. Presiden pernah bertemu dengan seseorang, presiden pernah menerima pesan ini itu. Jadi
skenario di kepala publik akhirnya tumbuh liar. Nah, dalam keadaan begini bisa aja ada dokumen yang palsu kemudian disusupkan. Ya. Orang nggak bertanya lagi, Anda angkatan berapa di Akabri? Orang tanya, Anda geng Solo atau bukan? Kan begitu jadinya kan. Jadi kalau geng Solo mungkin ada fasilitas lebih cepat dalam naik jabatan. Kan itu buruk buat demokrasi kita yang kadang-kala publik menganggap ya udahlah, kalau udah begini keadaannya, ya mending sekaligus lakukan semacam pembersihan total dari pangkal istana sampai ke depan polres di wilayah yang tak tersentuh oleh kamera publik. Karena akhirnya orang menganggap polisi memang sudah buruk. Padahal barusan 2 minggu lalu Kapolri memberi semacam sinyal supaya hati-hati di dalam mengelola organisasi kepolisian, jangan ada moral hasad, kompak, bikin solidaritas. Jadi sebetulnya Kapolri mengetahui bahwa keadaan di dalam itu betul-betul rapuh sehingga dia kasih public address yang memberi sinyal tentang apa yang akan terjadi kalau polisi tidak solid. Dan yang terjadi justru apa yang tidak diharapkan oleh Kapolri itu. Saya kira itu soalnya tuh. Headline-nya kira-kira begitu. Tadi kan ada cerita tentang bongkar-bongkar di tangga dan sebagainya. Apa ada kaitannya ini dengan bongkar-bongkar ini dengan juga pergantian Kapolri ini? Biasanya kan selalu ada ribut-ribut semacam ini ketika ada pergantian Kapolri. Januari nanti harusnya Pak Idham Aziz ini akan pensiun. Iya, saya nggak, dari dulu saya anggap bahwa begitu ada isu pergantian Kapolri, begitu suasana politik menjadi acuan. Jadi pergantian Kapolri sekarang jadi soal politis. Padahal itu biasa aja kan, di dalam senioritas ada yang nanti akan menggantikan Kapolri. Tapi semua sekarang jadi politis. Karena tadi motif untuk jadi polisi bukan untuk pengetahuan awal seorang pramuka bercita jadi polisi, seorang anak SD desa jadi polisi karena ingin melayani. Tapi ingin berkuasa itu. Jadi ini kan ajaibnya. Dan bukan cuma terjadi di kepolisian. Di universitas juga begitu. Kasak-kusuk siapa yang akan jadi dekan. Karena itu nanti akan ada tambahan uang apalah, uang jabatan segala macam. Yang jadi dekan nanti akan menentukan siapa akan jadi profesor. Maka para profesor kemudian berlomba-lomba untuk sikut-menyikut agar supaya gengnya itu yang menguasai dunia kampus. Jadi berebut jadi Kapolri sama dengan berebut jadi guru besar di kalangan universitas. Yang sebetulnya itu adalah jabatan biasa aja guru besar, tapi kemudian dipolitisir. Bahwa siapa yang ada di atas, dia pasti akan jadi tempat anak buah berkerumun. Padahal kampus adalah pusat ilmu pengetahuan, bukan pusat akumulasi jabatan. Polisi adalah pusat pengabdian masyarakat, bukan pusat ambisi kekuasaan. Jadi itu yang terjadi. Begitu isu hari ini dimulai, maka kasak-kusuk, udah pasti akan ada yang dikirim ke parlemen. Ini fraksi Mabes akan kirim ke parlemen untuk lobby yang ini lebih mungkin, nanti anggarannya kita atur lagi. Ada yang lobby langsung ke partai politik besar. Jadi menentukan Kapolri bukan berdasarkan meritokrasi di dalam polisi sendiri, tapi variabel lain ikut menentukan polisi. Nah, begitu variabel lain masuk, maka berjejerlah di belakang itu variabel yang koruptif. Bisnis A udah mulai menjanjikan, oke, nanti kita bantu, kalau Anda punya resort, kita bantu bikinin jalan tol, lewatin resort itu. Jadi inilah political economy daripada Kapolri jadi bisnis jabatan di polisi itu betul-betul ada dari awal. Yang kita sebetulnya rakyat tahu, tapi mau diapain lagi kalau kekuasaan tertinggi justru memanfaatkan kekuasaannya untuk favoritisme pada proses rekrutmen pejabat-pejabat tinggi polisi itu. Ya, jadi lepas dari bahwa kasus ini sendiri Anda sebut skandal, tapi Anda juga menduga-duga bahwa tidak mungkin surat-surat semacam ini bocor tanpa ada keterlibatan orang di dalam untuk membocorkannya gitu ya, karena berkaitan dengan apa office pergantian ya. Ya, itu udah pasti, itu udah sama seperti dulu kita baca buku yang kemudian jadi film All the President Men, skandal Watergate, saling membocorkan akhirnya tuh.
ada yang jadi deep throat sebagai pembisik segala macam tuh. Jadi permainan politik akhirnya masuk di dalam profesi-profesi yang seharusnya bebas dari variabel politik. Polisi, tentara itu mesti bebas dari variabel politik. Supaya rakyat itu merasa betul-betul diamankan oleh profesinya, bukan diamankan oleh permainan politik elit kan. Kan kita nggak bisa jadikan dua institusi ini, misalnya polisi dan militer yang memonopoli alat-alat kekerasan, masuk di dalam arena di mana tone politiknya tinggi tuh. Nanti ada negosiasi di DPR, negosiasi dengan partai, bahkan mungkin negosiasi dengan LSM supaya LSM memihak pada polisi ini bukan pada polisi itu. Wartawan juga nanti akan diundang supaya di brief sedikit agar supaya mulai membocorkan. Jadi sikut menyikut itu tidak saja terjadi di istana dalam penentuan kabinet atau dalam upaya untuk menyelamatkan diri dari problem anggaran. Sama seperti Erick Thohir mulai menagih Sri Mulyani, anggarannya kasih sekarang dong. Dan Menko Perekonomian diam-diam aja, nggak tahu. Menko-nya kan mesti yang bicara, ngatur mereka berdua kan. Kan kalau ada konflik di kabinet, mestinya Menko Perekonomian yang sekarang diduduki oleh Airlangga, panggil dua menteri itu, Menteri Keuangan sama Menteri BUMN. Ada apa masalahnya tuh? Coba cari bahasa yang tepat. Ini menterinya juga nggak kasih komentar, tiba-tiba berkelahi Erick Thohir sama Sri Mulyani. Publik lihat itu perkelahian. Hal yang sama berlaku di institusi Polri hari ini. Orang nonton, wah ini bakal ada saling membocorkan apa dokumen yang disimpan di bawah tangga itu. Dalam upaya mencapai tangga, bisa-bisa orang terpelisit karena dokumen tertentu dikasih minyak pelumas sehingga tergelincir. Jadi banyak dokumen yang akan menggelincirkan persaingan profesi itu. Dan dokumen itu pasti punya nada politik tinggi. Oke, tapi bukankah itu bagi publik dan itu suatu hal yang bagus karena dengan begitu skandal-skandal itu menjadi terbongkar dan kita berharap ada perbaikan lah gitu di internal polisi. Ya, publik juga justru publik menganggap jangan sekedar polisi itu skandal di partai politik, skandal di DPR, skandal kan publik menganggap oke, ada skandal di Mahkamah Agung, di Mahkamah Konstitusi, di KPU. Jadi publik menganggap nah ini memang lengkap saatnya tuh untuk bongkar-membongkar. Supaya jangan tangganya aja yang dibongkar, fondasinya juga dibongkar tuh. Fondasi apa? Ya fondasi yang melandasi kekuasaan hari ini. Tapi kalau dalam kasus kita bisa menggunakan kasus Joko Chandra ini sebagai fenomena gunung es ya, Bung Rocky, karena kan betul. Tidak hanya melibatkan kepolisian, kan ada juga lurah yang memberi pengantar surat, ada kemudian imigrasi dan sebagainya. Jadi ini kelihatannya bisa jadi pintu masuk seharusnya kalau diseriusin. Ini kayak skandal di Romawi itu satu paket itu, mulai dari tukang masak Kaisar Nero sampai rencana untuk membunuh Nero itu satu paket. Jadi tukang masak terlibat. Jenderal Nero terlibat. Jadi ini benar-benar pertunjukan yang lengkap itu. Lurah bikinin surat, terus nanti diproses seolah-olah tidak tahu datanya dari mana itu. Ada surat untuk memberi legitimasi bahwa yang bersangkutan Joko Chandra sudah pernah mendaftar IKTP, mau verifikasi segala macam. Jadi direncanakan betul-betul supaya ini terlihat sebagai hal yang biasa. Seolah-olah nggak ada sejarah di belakang ini yang diketahui oleh pers. Padahal dunia kita dengan dalam 1-2 detik buka dokumen, bongkar lewat internet, dapat semua kan. Jadi ini keadaan ini. Dan ini sebetulnya bukan sekedar masalah kita, tapi masalah expose kita ke luar negeri. Jadi publik melihat presiden tidak punya legitimasi, MA berkaitan dengan MK. Sekarang publik melihat koruptor bisa masuk keluar. Jadi kalau kita investasi ke Indonesia, apa jaminannya bahwa investasi kita akan balik kalau sistem hukum kita itu berantakan semacam ini? Jadi insentif negatif bagi investor asing juga terbaca melalui pembocoran dokumen-dokumen yang beredar hari-hari ini. Kasus Joko Chandra dan keterlibatan juru bicara polisi bilang ini inisiatif individu dari seorang petinggi Polri tanpa sepengetahuan atasan tuh. Dia mau mengatakan itu pun itu udah mengindikasikan ada kebocoran yang sengaja diedarkan dari dalam gitu kan.
Karena yang membuat surat itu bintang 2 atau bintang 2. Bintang 1. Berarti bintang 2-nya masa nggak tahu. Bintang 2 bilang ya saya nggak tahu. Kalau saya tahu pasti bintang 3-nya tahu tuh. Kan begitu kan? Cara berpikir Sherlock Holmes. Ya. Fenomena ini kan membuka mata publik bahwa terjadi semacam pembusukan gitu di berbagai instansi pemerintahan, karena tadi kita menyebut tidak hanya di polisi persoalannya, tapi juga di berbagai lembaga-lembaga yang lain. Ya, itu di dalam ilmu politik ada istilah political decaying dari Samuel Huntington. Jadi political decaying itu upaya untuk memperlihatkan pemburukan politik kendati kita udah demokratis, karena elemen kekuasaan itu masuk ke wilayah-wilayah profesi. Jadi ini yang terjadi sekarang. Jadi betul bahwa yang terjadi pembusukan, dan saya kira pembusukan itu sebetulnya udah lama berlangsung. Tinggal kita tunggu pohonnya tumbang, karena akar yang busuk itu kelihatannya 1 menit sebelum tumbang itu biasa aja karena dia masih bisa menyerap mineral, tetapi akarnya sudah mengalami decaying, mengalami pembusukan itu. Dan publik, ya semua orang sebenarnya siap-siap menunggu. Terus, siapa lagi? Apa lagi? Jadi itu sebetulnya doa publik itu menjadi doa yang buruk, tetapi bagus buat pemulihan demokrasi kita sebetulnya kan. Tumbang lu. Iya. Oke. Kalau prediksi Anda, apakah persoalannya akan dilokalisir dengan beberapa munculnya korban? Kan seperti sekarang salah satu bintang 1 di Kabarreskrim sudah ditahan dan diproses. Kemudian ada tuntutan juga agar yang di Interpol yang mencabut red notice juga ditindak dan sebagainya. Atau menurut Anda ini bisa menjadi semacam, memang saya sebut tadi, pintu masuk yang untuk membuka hal-hal yang lebih besar? Kalau lihat situasinya sekarang. Saya kira akan ada fight back. Orang yang dituntut sekarang, dia tidak sendiri mengerjakan itu tuh. Karena tadi dokumennya terdeteksi pertama di kelurahan, terus beredar ke pers, dan karena beredar ke pers maka mesti ada cara untuk mengatasi supaya nggak meluas. Ternyata meluas lagi kan. Jadi kalau kita lihat jejak dokumen ini, itu saya kira beberapa politisi di DPR punya dokumen yang lebih ngeri lagi itu dalam soal Joko Chandra ini. Saya kira begitu tuh. Jadi susah ditutupi lagi tuh. Decay-nya udah terjadi ya. Implikasinya akan sangat jauh. Apalagi mulai persiapan pilkada, itu berarti kasak-kusuk uang diperlukan. Ada mungkin partai politik yang menjanjikan, udah kasih ke gue aja duit pilkada lu, Joko Chandra, ntar kita aturlah cincai segala macam itu. Kan pikiran itu muncul karena situasi ekonomi yang memburuk. Jadi di dalam keadaan kepanikan ekonomi, anything goes. Apa aja mau diraih itu. Dalam upaya untuk menambal anggaran yang bocor, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh-tokoh politik yang butuh anggaran untuk fight di dalam pertarungan awal menjelang 2024. Dan orang tahu bahwa Joko Chandra itu adalah tambang uang yang luar biasa. Karena itu variabelnya akan ada variabel istana terkait di situ dalam versi yang paling sumir sekalipun. Legislasi pasti dari awal berupaya untuk mengambil keuntungan dari skandal ini. Polisi udah ada korbannya itu. Jadi lengkaplah nih birokrasi diacak-acak oleh seorang Joko yang lain maksud saya. Ya, oke. Kalau ini kan kasus ini menyita perhatian publik luar biasa besar. Nah, seharusnya dalam situasi ini bukankah Presiden Jokowi bisa mengambil advantage dengan memanfaatkan ini momentum untuk menunjukkan keseriusannya kepada publik? Ya, Presiden harus ya ambil semacam ini jadi public causa celebre, kasus yang diselebritikan. Yang Presiden tentu sebagai politisi, bukan sebagai kepala negara, ingin dapat gain dari soal ini. Pilihannya cuma 2 kan, meneruskan kasus ini ke dalam hukum, supaya terlihat bahwa Presiden taat hukum, ingin bongkar segala macam. Atau menyelesaikan untuk sekedar meneduhkan keadaan. Kalau sekedar meneduhkan keadaan, begitu banyak pejabat yang terlibat di situ. Begitu banyak politisi yang terkait dengan kasus itu. Dan Presiden
sekarang ada dalam keadaan tidak punya kepemimpinan politik gitu. Jadi pilihannya menyelesaikan secara politik atau secara hukum. Kalau secara hukum akan sangat panjang, yang akan terlibat jadi saksi segala macam banyak lagi. Kalau secara politik problemnya presiden tidak menguasai institusi politik di bawahnya. Jadi ini bola liarnya akan kemana-mana dan presiden mungkin ya akhirnya lari ke tribun buat nonton doang, nggak mau ikut jadi wasit di situ. Karena saya membayangkan sebenarnya dalam situasi seperti ini, ketika kemudian kemarin banyak orang kecewa terhadap sikap presiden yang anti klimaks gitu ya, menyatakan mau reshuffle nggak jadi, membubarkan lembaga, ternyata lembaga-lembaga yang secara keberadaannya ada dan tiada. Saya kira momentum ini sebenarnya kalau saya bayangkan presiden bisa ngambil keuntungan politik gitu. Iya, tapi pemain politik juga tahu bahwa presiden ada dalam keadaan kekurangan energi untuk menangani soal. Maka lebih baik politisi yang ambil keuntungan lebih banyak dari presiden. Kan politisi tahu bahwa pers tidak memihak pada presiden karena publik tidak memihak pada presiden. Karena tadi inkonsistensi presiden. Lain kalau di awal presiden kasih sinyal bahwa dia punya otoritas penuh untuk menangani soal-soal semacam ini. Maka mungkin bahkan surat-surat Joko Chandra nggak beredar ke publik. Jadi dalam keadaan kehilangan legitimasi, presiden justru jadi permainan politik dari aktor-aktor di legislatif terutama yang ingin dapat tukar tambah lebih gede itu. Jadi momentumnya hilang, itu yang saya maksud. Presiden kehilangan momentum untuk kasih public address. Kalau presiden misalnya bilang negara dalam keadaan darurat hukum, darurat ekonomi, darurat keakraban sosial, maka saya mau mempidatokan dengan passion yang bagus supaya rakyat berkumpul kembali, kita rawat persaudaraan, kita hitung ulang kesulitan kita hari ini. Kalau presiden tampil dengan cara itu setahun lalu misalnya, atau paling nggak 3 bulan lalu, itu dia dapat moral support lagi. Kalau sekarang dia tampil, pasti orang wah ngibu lagi nih. Jadi hilang itu trust dari publik terhadap kepemimpinan Pak Jokowi. Saya hanya menguraikan keadaannya, bukan memberi evaluasi terhadap kepemimpinan beliau tuh. Jadi situasi skandal Joko Chandra ini tidak bisa, kelihatannya kita terlalu berharap banyak menjadi pintu masuk untuk melakukan perbaikan kondisi. Hanya ini berhenti saja pada office politik yang di internal polisi. Saya kira begitu. Ini office politics yang jadi office politics di Trunojoyo itu dibaca oleh pers, tetapi ada informasi lain yang masuk melalui saluran yang tak terlihat, dan dia bermuara di istana. Karena publik mulai menghubungkan itu antara peristiwa Joko Chandra, satu peristiwa kasakusuk untuk naik tangga Kapolri 1, adalah tangga yang lain, tapi ada tangga yang turun ke bawah yang di dalam mitologi Yunani namanya Styx, STYX. Itu lorong, biasanya disebut lorong kegelapan, di mana arwah-arwah yang gentayangan berupaya untuk cari jalan keluar tuh. Nah, saya membayangkan begitu tuh, ada lorong Styx dari Trunojoyo ke Monas. Dan mungkin yang bisa deteksi adalah pers yang punya akal sehat dan punya detektor untuk mengetahui sampai di mana perjalanan di bawah tanah itu akan menghasilkan erupsi yang tiba-tiba mungkin erupsinya di Monas, erupsinya di Sudirman, segala macam. Iya. Sera-sera. Ya, Bang Rocky, kita tunggu perkembangannya karena ini pasti akan masih semakin menarik meskipun kita tidak berharap terlalu banyak dari kasus ini. Tapi bagaimanapun dari kasus ini kan kita disuguhi sebuah hiburan yang menarik. Oke, Hersu. Semoga masih ada polisi yang tidak tidur. Baik. Oke, terima kasih. Bye. Sip.